Dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi kontroversi pemirsa. Gus Jazilul ketika Anies juga menjadi salah satu baca pres yang diajak makan, Anies menyinggung soal netralitas di hadapan presiden. Apakah itu menjadi kekhawatiran utama dari koalisi perubahan? Ya, terus terang pada topik malam hari ini saya sebenarnya tidak punya kompetensi untuk menguji netralitas Pak Jokowi gitu ya. Karena selama pasangan Amin ini memang mengambil jarak menjadi koalisi perubahan. Namun yang jelas makan siang kemarin itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari meja Mahkamah Konstitusi. Karena ketika itulah kemudian muncul suhu yang lumayan panas, pikiran-pikiran negatif, dan kemudian ditutuplah dengan mungkin makan siang lah bagian untuk cooling, pendinginan suasana. Dan itu namanya politik meja makan. Nanti akan muncul politik cuci piring. Karena setelah makan ya pasti akan ada cuci piringnya kan. Nah, oleh sebab itu pada pesta yang ada ini semuanya memang mengharap netralitas. Ya. Siapa? Dari orang-orang yang punya kekuasaan untuk membelokkan atau berpihak. Nah, sekarang yang ada menurut saya kita uji integritas dulu saja sebelum pada moralitas. Apakah cukup kita bisa melihat pemimpin-pemimpin kita memiliki integritas dan moral untuk menegakkan demokrasi yang ada? Karena setahu saya Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru, ketika lahir era reformasi, itu di situ muncul gerakan moral yang disebut dengan anti KKN. Oke. Jadi koalisi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan itu kemudian ada di TAP MPR, ada juga di undang-undang, untuk kemudian memurnikan supaya politik kita tidak terjebak pada kronisme atau nepotisme. Oke. Nah, ini muncul suasana panas karena memang kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan karpet merah kepada putra presiden. Nah, dalam konteks itu, dalam definisi nepotisme itu disebut nepotis. Oke. Ya. Jadi politik makan siang Karena kemarin cukup memang meyakinkan koalisi perubahan tidak kalau presiden akan netral? Begini, yang menguji nanti publik, bukan kami. Makanya lihat nanti dari, kalau membuat statement saya baik, belum tentu saya baik. Orang yang akan melihat saya bertindak baik atau tidak. Oke. Kalau orang mengatakan saya netral, dilihat nanti. Karena apa? Karena dalam struktur kekuasaan itu selalu ada deviasi. Oke. Jadi Begini, tidak cukup dengan ucapan ya? Begini, kata-kata, 1000 kata-kata akan gugur dengan satu tindakan. Apalagi penguasa, cukup berkedip aja kok, nggak harus dikatakan tuh. Untuk Pak Aryo Bimo berdiri, saya kedip kalau saya punya kekuasaan kepada Pak Aryo Bimo, berdiri dia, karena apa? Paham apa yang saya inginkan. Jadi relasi kuasa antara capres, cawapres dengan presiden menurut saya itulah yang disebut dalam kecurigaan publik, termasuk Pak Anies. Dan yang bertemu dengan pecintanya Pak Jokowi agar netral. Baik. Oke. Nah, netral nanti dibuktikan. Harus diuji. Sebab ya. saya lihat sendiri nih, ada balihonya partainya Pak Aryo Bimo yang diturunkan. Nanti kita akan bahas baliho, bahkan Gus, itu ya, tenang ya. Waktunya lebih panjang. Sebelum ke situ, Ya. Mas Umam, politik makan siang sudah cukup ampuh tidak untuk meredam tensi politik pasca putusan MK, atau sudah terlambat untuk mencitrakan diri netral? Tinggal politik cuci piring. Dibilang terlambat, tentu belum terlambat. Karena bagaimanapun juga itu sedang diikhtiarkan oleh Pak Jokowi sendiri. Tetapi di saat yang sama, memang itu kalau misal dinarasikan, tadi Mas Joko mencoba untuk memberikan legitimasi itu untuk meredam gejolak, tadi disebut cooling system, mencegah polarisasi, benturan, gesekan. Tetapi di saat yang sama, yang disampaikan Mas Jazil, betul, bukan hanya cuci piring, itu adalah alat cuci tangan. Cuci tangan. Dari apa-apa yang kemarin telah dilakukan, diakui atau tidak, memang ada sinyal-sinyal politik yang cukup kuat di lingkaran kekuasaan presiden yang per hari ini coba akan di-challenge oleh partainya Mas Bimo, yang mencoba untuk menangkap apakah ada potensi dari elemen di lingkaran kekuasaan sebagai bagian dari praktik administrasi pemerintahan yang kemudian dianggap
menabrak aturan, menabrak undang-undang. Nah, itulah kemudian konteks angket. Jadi angket yang kemarin digegerkan oleh Bang Masinton CS itu bukan diarahkan untuk menguji putusan MK, tetapi untuk menguji bagaimana praktik pemerintahan itu apakah berjalan sesuai dengan mekanisme itu atau tidak. Ataukah memang ada potensi intervensi, potensi terkait dengan tadi konteks nepotisme dan lain sebagainya. Kalau misal memang itu muncul dan ada indikasi-indikasi itu, nanti juga akan di cross check dengan hasil majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tentu itu nanti akan menjadi legitimasi apakah perlu, layak atau tidak. Tetapi di saat yang sama, saya pribadi Mbak Zulfia agak sebenarnya sangat ingin percaya bahwa Pak Jokowi akan bersikap netral. Saya sangat ingin. Tetapi di saat yang sama agak sulit memang untuk percaya Pak Jokowi akan bisa bersikap netral. Karena terkait dengan konteks satu kalkulasi kekuatan kepentingan, tetapi di saat yang sama ini ada pola relasi psikologis yang sangat-sangat erat. Di sini ada Mas Habib, Mas Bimo, Mas Jazil. Saya yakin dulu waktu anak-anaknya ikut lomba Agustusan itu, pasti itu ikut deg-degan juga, ikut tepuk tangan, menyemangati. Itu lomba Agustusan, Mbak. Bagaimana Pilpres yang ini bukan soal kalah menang, tetapi akan menghadirkan risiko politik yang sangat besar. Bukan hanya seorang Gibran, tetapi untuk lingkaran keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu besar kemungkinan akan dilakukan apapun untuk memastikan Prabowo Gibran menang. Karena kalau misal tidak, risiko dan konsekuensinya akan jauh sangat luar biasa. Ditahan dulu sampai di situ, nanti kita akan challenge ya pernyataan dari Mas Umam. Apakah demikian? Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali santai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.